Mau kemana? Buru-buru banget sih. Balik pondok lah, masih ada kegiatan di pondok. Jam segini udah disuruh pulang ke pondok. Nggak enak banget ya, jadi kamu kegiatan aja diatur. Emang ya, pondok pesantren itu tempatnya perbudakan. Kenapa kamu kok bisa budak banget di pondok? Kamu di sini dari pagi ngapain? Kerja lah. Di hari Minggu. Iya, nggak masalah. Karena aku suka sama pekerjaan ini. Sesuai sama passion aku juga kok. Kalau proyek ini berhasil kan bisa ningkatin karir aku juga. Nah itu, berarti kan kita nggak ada bedanya. Udah ya, balik ke pondok dulu. Kita lanjut besok lagi ngopinya. Sudah paham kan sejauh ini. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Idris. Pergi Kang. Sampean udah baca berita ini? Oh ini, sudah kok. Feudalisme itu apa sih, Kang? Jadi gini, feodalisme itu sistem yang menahan jabatan, yang tinggi dihormati, yang rendah dilupakan. Bahasa kasarnya manusia nyembah manusia. Tapi kok orang-orang luar bisa bilang pesantren kayak gitu sih? Padahal kita mah di sini enak aja kan? Nah itu dia, karena mereka itu cuma lihat dari luarnya aja. Orang yang belum pernah hidup di pesantren, mereka nggak akan paham bagaimana kehidupan dan tradisinya. Kalau kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah yang dijunjung. Jadi kalau kita hidup di pesantren, ya kita ikut aturan pesantren. Tapi aturan itu nggak bisa kita bawa keluar, karena mereka yang di luar sana belum tentu bisa memahaminya. Bagi mereka yang tak pernah nyantri, tunduk itu dianggap kalah, dan hormat itu dianggap menjilat. Padahal kalau di pesantren, tunduk itu adab, dan hormat itu adalah jalan menuju berkah. Kama qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Asbahwan Nadhiyahnya, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan masyarakat itu bisa jadi dasar hukum. Pesantren punya dunianya sendiri, dan setiap gerak di dalamnya itu juga mempunyai makna. Tapi kan kayak menentukan jenis kiai, jalan glosor, membungkuk, kata orang luar itu lebih tentu masuk akal. Memang segitu pentingnya ya Kang? Di pesantren, setiap gerak itu ada, setiap ucapan ada batasnya. Ada bukan cuma sopan santun, tapi adab itu bagian dari ilmu dan spiritualitas. Kalau di luar sana, ikhlas, ridho, barokah itu susah ditemui. Makanya orang yang nggak pernah nyantri kadang nggak paham maknanya. Tapi Kang, kalau misal disuruh bersihin got itu juga ada Kang. Nah, kalau itu coba kamu tanyakan orang aja. Rifan Kang, Apa? itu loh, misal kalau disuruh bersihin got itu termasuk adab juga enggak? Oh, kalau itu salah satu dari hikmah. Kalian tahu hikmah itu apa? Apa ada Kang? Hikmah itu salah satu cara mendapatkan barokahnya kiai. Jadi di pondok itu kita tidak hanya belajar, tetapi juga harus mencari berkah. Salah satunya dengan cara berhikmah. Oh, Kalian tahu kenapa kalau di depan kiai kita duduknya delosor? Karena sunat. Kenapa harus hormat? kan guru yang ngajarin ilmu. Ya benar sih,
Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Kan Kiai pernah bilang, ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya itu gak bakalan turun ke hatinya orang yang sombong. Jadi kita menuntut itu bukan karena kita rendah, tapi kita tahu bahwa di hadapan ilmu gak ada yang lebih tinggi. Jadi keinget kata Sayyidina Ali, Ana abduman alamani harfan wahidan. Aku adalah budak dari seorang yang mengajariku walaupun cuma satu huruf. Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. Orang yang gak ngerti dasarnya, gampang latah nyalain orang. Orang yang baru tahu paling kenceng ngomongnya. Nah, itu benar yang dikatakan sama Kang Arman. Ibnu Qayyim pernah bilang, ahlul ilmi itu punya 3 tingkatan. 1, yang baru belajar jadi sombong. 2, yang mulai paham jadi rendah hati. Dan yang ketiga, yang benar-benar alim sadar bahwa ia tak tahu apa-apa. Berarti Kang, yang selama ini dikira orang-orang itu perbudakan, sebenarnya itu latihan untuk bebas dari hawa nafsu dan sombong ya? Iya, di pesantren kita dilatih bukan untuk diperintah, tapi untuk mengendalikan diri. Karena kebebasan jati bukan di saat kita bisa melakukan apa saja, akan tetapi di saat kita bisa menahan diri untuk tujuan yang lebih mulia. Dari waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah